Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di sini, Ibu Irma Rumaya Syurfa Munif. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa hari ini? Apakah masih bersemangat? Selalu semangat ya. Tetap patuhi aturan pemerintah, jagalah kesehatan kita bersama dengan mentaati aturan dari pemerintah berupa protokol kesehatan. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin dalam kontrak kuliah, pertama, mari kita bahas mengenai himpunan dan akan saya tambahkan mengenai diagram Venn. Yuk, mari kita berkenalan apa itu himpunan. Ide tentang himpunan pertama kali itu dinyatakan oleh ahli matematika dari Jerman yang bernama George Cantor pada tahun 1918. Idenya kemudian dibahas dan sudah menemukan satu kesimpulan, definisi dari himpunan atau yang kita kenal set dalam bahasa Inggris. Apa itu himpunan? Himpunan adalah koleksi dari objek-objek yang sudah didefinisikan dengan baik atau sudah well defined. Maksudnya apa? Anggota himpunannya itu sudah memenuhi syarat yang ditentukan untuk masuk ke dalam anggota satu himpunan. Untuk notasinya menggunakan tanda bracket atau kurung kurawal, kurung buka, kurung tutup. Sedangkan untuk notasi nama himpunannya biasanya dituliskan dengan huruf besar atau huruf kapital. Misalnya himpunan A besar. Sama dengan kurung buka, kurung tutup, dan seterusnya. Untuk keanggotaan atau nama anggota satu himpunan biasanya dinyatakan dengan huruf E yang dibaca anggota dari himpunan apa atau elemen dari himpunan apa. Gitu ya. Kalau bukan objek dari satu himpunan atau bukan anggota satu himpunan, ya E-nya tadi diberikan tanda silang. Tanda garis miring, bukan silang. Dan dibaca bukan anggota himpunan atau bukan elemen dari satu himpunan yang sudah ditentukan tadi itu. Untuk menyatakan satu himpunan kita punya 3 cara. Yang pertama, tabulasi atau the Brewster method. Yang kedua, penulisan lambang pembentuk himpunan atau the rule method. Yang ketiga adalah menyebutkan syarat keanggotaannya. Contoh menyebutkan syarat keanggotaannya yang akan kita bahas dengan cara 1, 2, 3. Yang pertama itu misalnya himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 7. Kalau menggunakan cara yang ketiga atau cara menyebutkan syarat keanggotaannya, ya ditulis himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 7. Kalau misalnya kita buat dengan cara yang pertama dengan cara tabulasi, kalau di nomor 2 tabulasi ini kita menyebutkan atau mendaftar anggota himpunannya satu persatu. Dan jika anggota himpunannya lebih dari 1, seperti tadi, himpunan bilangan asli kurang dari 7. Kurang dari 7 kalau bilangan asli kan dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 sudah enggak masuk. Berarti penulisan dengan cara tabulasi adalah caranya A. Tadi kan himpunan A. A sama dengan kurung buka 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurung tutup. Kemudian cara yang ketiga dengan menuliskan lambang pembentuk himpunan atau the rule method. Caranya di sini nama himpunan diganti dengan variabel X. Diikuti tanda garis dan penyebutan sifat, ciri, unsur atau syarat menjadi anggota himpunan tersebut. Di sini berarti penulisan himpunan A menjadi A sama dengan kurung buka X garis miring garis lurus X kurang dari 7 koma diikuti syaratnya X elemen bilangan asli, X anggota bilangan asli. Nah, kalau dibaca gimana? Himpunan A adalah himpunan X sedemikian hingga X adalah himpunan asli kurang dari 7.
Setelah kita mengetahui cara menyatakan himpunan, ada macam-macam himpunan yang kita ketahui. Kita bagi jadi 7 ya. Yang pertama himpunan kosong atau void set. Apa itu void set? Void set itu adalah himpunan yang tak mempunyai anggota. Contohnya, ya, himpunan A adalah himpunan siswa PAUD Bunda usia 10 tahun. Apakah ada anak PAUD berusia 10 tahun? Tidak ada kan? Itu sudah masuk usia SD atau MI. Maka di sini anggota himpunan siswa PAUD dengan usia 10 tahun itu tidak ada. Dinyatakan dengan tanda seperti 0 atau O kemudian di garis tegak. Atau cukup dengan memberikan tanda kurung, kurawal yang di tengahnya tidak ada isinya. Gitu ya. Himpunan yang kedua adalah himpunan semesta atau universum set. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh objek yang sedang dibicarakan. Misalnya kalau ada himpunan A itu himpunan siswa perempuan yang ada pada PAUD Bunda. Siswa perempuan, kan berarti ada siswa laki-laki kan? Berarti yang sedang dibicarakan siapa? Keseluruhan siswa di PAUD Bunda. Berarti semestanya dari himpunan A adalah himpunan seluruh siswa PAUD Bunda. Biasanya dinotasikan dengan huruf S atau U. Yang ketiga adalah himpunan hingga atau finite set. Apa itu finite set? Finite set itu himpunan yang anggotanya dapat dihitung. Misalnya, himpunan A adalah himpunan Bunda PAUD di PAUD Bunda, atau himpunan A adalah himpunan siswa perempuan di PAUD Bunda. Itu juga masih finite set atau himpunan hingga ya. Untuk yang keempat adalah himpunan tak hingga atau unfinite set. Apa itu himpunan tak hingga atau unfinite set? Himpunan tak hingga atau unfinite set adalah himpunan yang jumlah anggotanya sangat banyak sehingga tak terhitung. Atau dinotasinya itu biasanya atau ditabulasinya itu biasanya dilambangkan dengan titik 3 sebelum kurung kurawal terakhir setelah koma yang terakhir. Dan biasanya dia dibaca dengan dan seterusnya dan sebagainya begitu. Contoh, misalnya B adalah himpunan asli lebih dari 7. Berapa sih anggota himpunan asli yang lebih dari 7? Kan 7, 8, 9 sampai 1 miliar, 1 miliar 1, 1 miliar 10 dan sebagainya itu masih masuk ke dalam himpunan asli. Asalkan dimulai dari angka 1 lebih dari 7 berarti mulai dari angka 8. Penulisannya gimana? B sama dengan kurung buka 8, 9, 10, 3 titik 3 dot kurung tutup. Membacanya gimana? Himpunan B adalah 8, 9, 10 dan seterusnya. Yang kelima adalah himpunan sama. Apa itu himpunan sama? Misalnya ada 2 himpunan A dan B, dia memiliki anggota, misalnya himpunan A adalah huruf penyusun kata ibu, untuk himpunan B adalah huruf penyusun kata ubi. Ibu berarti anggotanya I, B, U. Ubi anggotanya U, B, I. Sama kan, ada sama-sama 3 anggotanya. Kemudian kita lihat komposisinya. Pada ibu I, di sini juga di B juga ada I. Di A ada B, di himpunan B juga ada B. Di himpunan A ada U, di himpunan B juga ada huruf U. Berarti sama persis jumlah dan anggotanya, meskipun berbeda urutannya itu tidak masalah. Itu disebut dengan himpunan sama. Kemudian kalau
Kalau untuk himpunan sama biasanya dinyatakan dengan sama dengan. Kalau tadi berarti ibu dan ubi, himpunan A dan himpunan B, penulisannya gimana? A sama dengan B. Sama, himpunannya sama dengan B. Kalau tidak sama bagaimana, Bu? Kalau tidak sama, tandanya tadi yang sama dengan seperti biasa diberikan satu garis miring. Contohnya, jika A adalah huruf penyusun kata ibu dan B adalah huruf penyusun kata ubin. Ibu ada 3, ubin ada 4 anggotanya. Yang menjadi perbedaan di situ ada di dalam himpunan B ada huruf N, di dalam himpunan A tidak terdapat huruf N. Penulisannya gimana? Di sini berarti A sama dengan garis miring B. Untuk yang keenam, himpunan ekivalen atau ekivalen set. Biasanya dilambangkan dengan tanda seperti ini. Ekivalen. Kalau di ekivalen bagaimana? Asalkan jumlahnya sama, jumlah anggotanya sama, mau katanya berbeda itu tidak masalah. Karena apa? Dia kalau misalnya dibuat satu daerah range dan hasil itu operasinya itu hubungannya 1-1. Misalnya tadi jika A adalah ibu, huruf penyusun kata ibu I, B, U, sedangkan B, himpunan B itu adalah huruf 1, angka 1, 2, 3, sama-sama 3 kan jumlah anggotanya, berarti dia sudah disebut ekivalen. Kenapa? Jumlah anggotanya sama-sama 3. Nanti kalau dibuat operasinya itu berarti misalnya untuk himpunan A adalah daerah asalnya, himpunan B adalah daerah hasilnya, itu huruf I bisa dipasangkan satu-satu dengan anggota himpunan A itu bisa dipasangkan satu-satu dengan anggota himpunan B. Misalnya I dengan angka 1, B dengan 2, U dengan 3. Jadi mereka semua mendapatkan pasangan. Tidak ada yang tidak mendapatkan pasangan, tidak ada yang berpasangan ganda. Kemudian yang terakhir adalah himpunan bagian. Untuk himpunan bagian, jenis-jenis himpunan yang terakhir itu himpunan bagian. Untuk himpunan bagian biasanya dinotasikan dengan huruf U, tapi dia jatuh 90 derajat. Gini. Nah, misalnya A himpunan bagian B. Nah, itu bacanya ya A himpunan bagian B. Atau misalnya kalau tadi tandanya seperti ini dibalik. Kalau dibalik berarti B sumber himpunan bagian A. Kalau misalnya A dibalik begini B, berarti A sumber himpunan bagian B. Gitu ya. Contoh misalnya himpunan A adalah 1, 2, 3, himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jika ada, kan kita lihat itu ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 4 dan 5 yang tidak masuk ke dalam anggota himpunan A. Berarti gimana? Berarti angka 1, 2, 3 yang merupakan anggota himpunan A itu tuh adalah himpunan bagian dari B, sedangkan 4 dan 5 itu bukan himpunan bagian dari A. Nah, dilihat. A masuk ke dalam himpunan bagian B, tapi B bukan merupakan himpunan bagian dari A. Kita lanjutkan dengan pembuatan diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Diagram Venn itu cara untuk menggambarkan hubungan antar himpunan dengan menggunakan kurva tertutup sebagai
pembatasnya. Kurva tertutupnya itu biasanya bentuknya kotak kayak begitu. Yang menemukan diagram Venn, dia adalah John Venn dari Inggris. Gimana caranya? Yang pertama, kita buat gambar persegi panjang dengan menuliskan huruf S di pojok kiri atas atau pojok kanan atas juga boleh. Di sini saya buat di pojok kiri atas. Artinya semesta yang bilangan yang sedang dibicarakan itu tadi. Misalnya di sini nomor 2 dicontohkan semestanya sudah ditentukan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di situ dilihat di kotaknya itu ada huruf S di atas. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu menyebar disertai dengan titik atau noktah penulisannya itu. Bentuk noktah, benar. Kemudian yang ketiga, jika semesta tersebut tadi ada himpunan yang lainnya, misalnya himpunan A masuk ke dalam himpunan semesta tersebut, tapi anggota himpunan A itu cuma 5, 6, dan 3, maka kita buat di dalam kotak tersebut satu lingkaran lagi, boleh lingkaran, boleh kotak, boleh tidak beraturan, dikasih tanda dia itu adalah himpunan A. Kemudian angka 3, 5, dan 6 itu dimasukkan ke dalam satu kotak yang sudah diberikan identitas A itu tadi. Mudah ya? Bagaimana? Silahkan Anda baca presentasi yang sudah saya kirimkan sambil dipahami video yang saya sampaikan. Saya kira sudah cukup. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.